Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Okay, guys, this is our next meeting, and today's topic is about do, be, have. Yeah, I will explain you what is do and be and have, and now I will share you the PowerPoint. Okay, here is my slide. Do, be, have. All right. So now we will discuss do. In the previous meeting, we have discussed that there are two types of verb. The first one is auxiliary verb, and the second one is lexical verb. Ya, jadi untuk yang auxiliary verb itu masih ingat apa aja? Ada be, was, were, have, does, did, gitu ya. Itu adalah auxiliary verb, yaitu verb yang tidak bisa bertambah atau dari dulu hanya itu saja, ya. Dan kalau lexical verb adalah verb yang ada dalam kamus, ya, yang ada artinya. Ya, dan itu beriringnya waktu akan terus bertambah. For example, there is a current word, for example, selfie. Nah, selfie itu kan sebetulnya kata baru ya. Jadi seperti kata pembendaharaan kata bahasa Indonesia ada kata yang baru semakin kesini gitu ya. Begitupun kata bahasa Inggris. Nah, jadi lexical verb itu ada banyak dan akan terus berkembang gitu ya. Nah, kalau do itu auxiliary verbnya itu seperti do you have gitu ya, dalam pertanyaan atau dan konteks lain. Nah, kalau lexical verbnya itu yang artinya melakukan, do yourself misalkan, dan lain sebagainya. Oke, kita akan lihat ke slide pertama. Oke, auxiliary do has the following forms. Jadi untuk auxiliary do itu, ya kan auxiliary itu kata bantu ya, kata bantu. Itu bisa berbagai macam bentuk. For example, untuk bentuk present itu kan ada do, does, ya. Kalau untuk bentuk past itu did, ya. Ini adalah bentuk positif. Kalau bentuk negatif, tinggal tambahkan not-nya saja, ya. Do not, does not, dan did not. Nah, itu uncontracted ya, atau tanpa disingkat. Kalau disingkat atau contracted, negatif itu don't, doesn't, didn't, atau ya didn't. Okay, so this is auxiliary do. And do as lexical verb. Nah, sekarang kita bahas do sebagai lexical verb, yaitu has the full range of forms, including the present participle, doing, and the past participle, done. Ya, hampir sama. Lexical do juga itu memiliki berbagai bentuk ya, termasuk dalam bentuk present participle doing ya, ya seperti have been doing nya di sini, dan past participle done atau have done ya. Kita langsung lihat ke contoh kalimatnya. What have you been doing today? Apa yang sudah kamu lakukan hari ini gitu ya. What have been doing. Dan di sini doing-nya memang artinya melakukan kan. Apa yang sudah kamu lakukan. Doing. And then you said you would finish it. I have done. Ya, saya sudah melakukannya. Ya, jadi di sini ada artinya melakukan kan. Jadi ini memang lexical verb. I have done it misalkan. And then contoh lain misalkan I am doing my homework right now. Saya sedang mengerjakan PR saya saat ini. Nah, doing ini adalah lexical verb. Ya, do everything sincerely. Lakukan segala sesuatu itu dengan tulus. Ya, jadi ini pun termasuk lexical verb. Ya, bisa. Ya, sekarang kita lihat do as auxiliary verb. Nah, kalau do sebagai auxiliary verb itu memiliki beberapa fungsi. Pertama, it assists in forming the negation. Ya, dia itu membantu membentuk kalimat negatif. Ya, for example, I understand it. Ini kan kata positif, kalimat positif ya. Dan bentuk negatifnya I don't understand it. Kita perlu do di sini kan untuk membuat
kalimat negatif. Jadi I don't understand it. Nah, kemudian kalau kalimat lain misalkan kalimat positifnya he saw me. Dirubah menjadi kalimat negatif he didn't see me. Ya, karena ini past tense, kalimat positifnya saw, dan ketika dirubah menjadi kalimat negatif itu menggunakan did ya, auxiliary verbnya did not atau didn't see. Ya, oke, fungsi yang kedua it assists in forming the question. Dia membantu dalam membuat pertanyaan. Do you understand? Don't you understand? Gitu kan? Sini ada do atau don't. Atau kalau bentuk negatif, did he see you? Didn't he see you? Atau pertanyaan lain, where do you live? What do you do here? When do you leave? Gitu ya. Semua ini ketika kita membuat kalimat tanya, kita perlu auxiliary do. Ya. And then fungsi yang ketiga adalah it emphasizes the meaning of the lexical verb. Dia membantu untuk menekankan makna dari sebuah lexical verb. Contohnya, I do miss you. Saya sangat merindukanmu. Atau misalkan kalimat lain, I do love you. Aku benar-benar, gitu kan ya, untuk menekankan aku benar-benar menyayangimu, misalkan. Oke, and then fungsi yang keempat adalah it replaces lexical verb in short answers. Ya, dia menggantikan lexical verb dalam jawaban yang versi pendek. Contohnya, do you watch TV every day? Kalau misalkan jawabannya yes, yes I do. Ini ada do ya. Jadi auxiliary verb do itu ini kurang lebih fungsi-fungsinya ya. So alright. Sekarang kita beranjak ke have ya. Have itu pun sama, ada yang auxiliary verb, ada yang lexical verb ya. Lexical verb kurang lebih ada yang artinya memiliki, ada yang have to. Ya, have to itu kan artinya harus. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang lain, nanti kita langsung lihat saja ya. Alright. So, both lexical verb and auxiliary has the following forms. Jadi baik sebagai auxiliary ataupun sebagai lexical verb, have itu memiliki bentuk-bentuk seperti berikut. Oke, base form. Bentuk dasarnya kan have ya. Tapi kalau misalkan kalau subjeknya singular kan kita harus rubah menjadi s form ya, bentuk menggunakan s, yaitu has. Ini disingkat lah ya. And then past form itu menjadi had. Ing form, nah tambahkan ing menjadi having. Ed participle yaitu had ya. Oke. And then sekarang bentuk negatifnya dan uncontracted tanpa disingkat, have not atau have not gitu ya. Kalau ini has not, had not having gitu ya. Ini sama sih. Oke, and then nah ini bentuk negatif contracted yang disingkat menjadi haven't, hasn't, haven't. Kalau yang bentuk inform tidak bisa disingkat ya. Oke, jadi ini adalah bentuk-bentuk dari have. And then here is have as auxiliary verb. Nah, ini adalah has sebagai auxiliary verb. Pertama, it is used in present perfect and past perfect and the past infinitive. Oke, masih ingat? Nanti sih sebetulnya kita akan bahas tenses beberapa pertemuan ke depannya. Jadi present perfect itu ini kasih bocoran yang menggunakan have dan verb 3. Kalau past perfect menggunakan had dan verb 3 ya. Past infinitive ada di sini to have been. Oke, for example kita lihat contohnya. He had just come. Ya, he has just come. Dia baru saja datang gitu ya. Dan ini has dan come di sini verb 3 ya. Jadi kalau present perfect itu selalu bentuknya has ditambah verb 3 atau has been gitu ya ditambah adjective. Nah, jadi di sini adalah sebagai auxiliary karena tidak ada artinya kan, tidak memiliki makna kan. He has just come. Ini hanya sebagai penanda tenses gitu ya, bagian dari tenses. Oke. Kalimat yang kedua, he admitted that he had not known about it.
Dia mengaku bahwa dia tidak tahu mengenai hal itu. Ya, karena ini konteksnya past tense menjadi had not known. Ya, sama had selalu diikuti oleh verb 3. Ini verb 3 ya. Oke, ini pun sama sebagai auxiliary verb. And the last example, you seem to have been misinformed. Kamu terlihat seperti kurang informasi, gitu ya. To have been, dan ini maknanya sudah gitu, lampau. Have been misinformed. Oke, nah gitu ya. Jadi ini adalah have sebagai auxiliary verb yang pertama. Dan yang kedua adalah in this case the negation is formed by adding not. Nah, kalau mau membentuk kalimat negatifnya tinggal tambahkan not-nya saja. Tinggal tambahkan not. Misalkan he hasn't come yet. Ya. Kalau kalimat tanya berarti has he come already? Atau hasn't he come yet? Seperti itu ya. Alright, next. Nah, sekarang have as lexical verb. Nah, kalau have sebagai lexical verb yang memiliki arti gitu ya. Yang pertama, the lexical meaning of have means possession. Jadi, makna leksikal dari have yaitu bermakna possession, memiliki. Ya, kepemilikan atau memiliki. For example, I have 2 brothers and 2 sisters. Saya memiliki 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Di sini have-nya ada artinya yaitu memiliki. Atau have you any reason for it? Gitu ya, kamu punya alasan untuk hal itu gitu ya, atau I have not time now. Saya tidak memiliki waktu saat ini. Ya, pokoknya ini artinya memiliki. Oke, kemudian bentuk yang lain adalah have to plus infinitive means must. Ya, jadi have to ditambah verb 1 infinitive dia verb 1 yang artinya harus. Misalkan I have to go. Saya harus pergi. Kalau konteksnya past tense, we had to wait. Kita harus menunggu. Ya, ini artinya harus. Kemudian, in everyday English, the lexical have is often replaced by the construction have got. Oke, jadi kalau bahasa Inggris itu kan ada everyday English dengan formal English gitu ya. Kalau formal English biasanya ya digunakan sehari-hari juga, tapi di konteks yang formal dan dalam bentuk tulisan gitu ya. Kalau everyday English ya English conversation gitu ya. Jadi dalam everyday English atau bahasa Inggris sehari-hari, lexical have itu biasanya diganti oleh construction have got ya, diganti dengan bentuk have got. Contohnya, have you got time now? Gitu ya. Atau I haven't got time now. Apakah kamu ada waktu sekarang? Gitu ya. I haven't got time now. Saya tidak punya waktu. Gitu ya. Ini pun sama lexical verb ya. Alright. So, nah tadi kan kita udah bahas do sebagai auxiliary verb dan lexical verb, begitupun dengan have gitu ya. Sekarang kita rangkum menjadi satu. So, kurang lebih, so sorry, I will recharge my laptop first. Iya. So, do as auxiliary verb ini contohnya kalimat negatif ya, she doesn't understand it. Atau kalimat tanya, did he see you? Dan contoh yang kedua yang menekankan tadi untuk penekanan, I do agree with you. Atau jawaban yang versi pendek, yes I do. Ya, jadi ini semuanya sebagai auxiliary verb. Dan di sana tidak ada artinya, ya, hanya sebagai kata bantu. Ya, kalau lexical verb yaitu kata yang memiliki artinya, yang biasanya berarti melakukan, gitu kan ya. Contohnya, I have done my homework. Saya sudah menyelesaikan PR saya. Atau have you been doing, what have you been doing today? Apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Ya, ini adalah do sebagai lexical verb. And then, kalau ini adalah have, pun sama, ada have sebagai auxiliary verb dan sebagai lexical verb. Pokoknya kalau auxiliary have sebagai auxiliary verb berarti hanya sebagai kata bantu saja, tidak memiliki arti. Contohnya, my sister has just arrived home. Ya tadi saudara perempuan saya baru saja tiba di rumah. Di sini tidak ada artinya. And then contoh lain, he had gone
home when Leah arrived in the party. Atau kalimat tanya, has he come already? Gitu ya. Ini semua has-nya hanya sebagai kata bantu. Nah, kalau have sebagai lexical verb yang memiliki makna arti katanya gitu ya. Contohnya she has a brother, artinya memiliki. Ya, dia memiliki seorang saudara laki-laki. I have to go, saya harus pergi. I haven't got time now, saya tidak memiliki waktu. Tidak ada waktu saat ini. Ya. Alright. So, itu baru do dan have. Tinggal yang terakhir yaitu be. Oke. Sama, be pun ada yang auxiliary verb dan juga ada yang lexical verb ya. Oke. Nah, lexical and auxiliary verb be is unique among English verb in having a different forms ya. Kalau yang tadi tidak sebanyak ini ya gitu ya. Kalau be itu banyak bentukannya karena tidak hanya be saja, tetapi kalau present tense berbeda lagi, past tense berbeda lagi gitu ya. Dan ini unik dan ini tidak bisa bertambah gitu ya. Seperti itu saja. Oke, bentuk base formnya, bentuk dasarnya adalah be. Tetapi ketika dia digunakan dalam tenses present tense, yaitu ada am, is, are, gitu ya. Kemudian ini cara disingkatnya. Dan kalau past tense menjadi was, were. Kemudian ketika berubah menjadi inform, being, gitu ya. Kalau ya inform menjadi being. Kalau ed participle itu been, gitu ya. Oke, bentuk negatifnya tinggal ditambahkan not di belakangnya. Dan ini ya pasti udah pada tahu ya. Kalau inform berarti not being. Kalau ini berarti not been ya. Oke, nah ini bentuk negatif constructive-nya yang disingkat berarti aren't, ain't. Oh ya, ain't. Nah, ain't ini sebetulnya bentuk informal ya. Kalau everyday English gitu ya, itu ada beberapa orang yang supaya nggak ribet menggunakan auxiliary negatif di subjek yang berbeda-beda kan. Kalau she is not. Kalau I am not. Nah, kalau ain't ini adalah bisa digunakan untuk semua subjek. I ain't, she ain't, he ain't gitu ya. Tapi ini adalah bentuk informal gitu ya. Jadi tidak bisa digunakan dalam konteks formal gitu ya. Nah, ini tapi termasuk auxiliary be gitu ya. Aren't, ain't, isn't. Nah, kalau sorry ini wasn't itu untuk bentuk past ya, dan weren't gitu. Oke. So, the use of be. Nah, in its lexical meaning, to exist, the verb be is frequently used in there is, there are construction. Oke. Kalau be sebagai lexical verb itu ada dalam bentuk there is, there are. Ya, ada gitu ya. Ada berapa orang gitu kan. Contohnya seperti ini, there are such people. Ada orang-orang seperti itu. Atau there is no other possibility. Tidak ada kemungkinan lain. Nah, jadi kalau yang there is, there are ini termasuk lexical verb. Lexical verb ya, be-nya. And then be is used as lexical verb in this form. Selain bentuk ini, nah bentuk seperti he is a dentist. Dia adalah. Nah, ini kan ada artinya ya. Dia adalah seorang dokter gigi. We are ready. Kita siap. Gitu ya, we are ready. Nah, kalau be as auxiliary verb assist in forming the progressive aspect and the passive voice. Jadi kalau be sebagai auxiliary verb itu membantu untuk membentuk kalimat tanya. Misalkan, what are you laughing at? Apa yang kamu tertawakan gitu ya. And then one of the pictures was damaged. Salah satu gambarnya atau fotonya rusak. Rusak atau dirusak gitu ya. Dirusak kalau ini. Was damaged. Ini kan kalimat pasif ya, dan ini memerlukan be. Ya, be dalam tenses past tense berarti menggunakan was damaged gitu. And then contoh lain atau fungsi lain, the construction be and present infinitive express the modal meaning of an intended plan.
Oke, jadi kalau be ditambah to plus verb one gitu ya. Kalau ini menunjukkan planned activity, kegiatan yang direncanakan. For example, the conference is to be held in June. Konferensi itu akan diselenggarakan di bulan Juni. To be held is to be held. Nah, ini is-nya adalah sebagai auxiliary juga. Okay, and then what am I to tell him? Apa yang akan aku lakukan? Akan aku ceritakan padanya, gitu ya. Itu pun sama sebagai auxiliary verb. Okay. Nah, sekarang kita simpulkan. Jadi be itu ada dua ya bentuk be, ada yang sebagai auxiliary verb, ada yang sebagai lexical verb. Pokoknya kalau auxiliary verb berarti kata bantu gitu ya, kata bantu dalam membuat misalkan kalimat tanya atau kalimat pasif atau dalam bentuk present continuous gitu ya, present continuous atau present progressive verb ing itu kan harus ada be-nya. Kan I am reading a novel. Am itu auxiliary verb. And then the monument was built in 1989. Monument itu telah didirikan pada tahun 1989. Ini kalimat pasif ya, was-nya sebagai auxiliary juga. And then the concert is to be held tonight. Konser ini akan diselenggarakan nanti malam. Nah, ini is to be held adalah rencana ya. Dan ini auxiliary verb juga. Nah, kalau lexical verb itu adalah bentuk there is, there are, atau contohnya there are 15 students in the classroom, ada gitu ya. Jadi ini kan artinya ada gitu ya. Ada 15 siswa di dalam kelas, atau he is a dentist, dia seorang dokter gigi. We are ready to go now. Kita siap sekarang. Kita siap pergi sekarang. Okay, so that's all about do, be, have, simple. Yang penting kalian bisa membedakan do kapan menjadi auxiliary, pada situasi apa menjadi lexical verb gitu ya. Menyimpulkan lagi, yang paling penting kalian ingat bahwa auxiliary verb itu adalah kata bantu, berarti di sana do, be, dan have-nya tidak memiliki arti gitu ya, hanya sebagai kata bantu saja untuk membuat kalimatnya terstruktur gitu ya dalam grammar, baik itu membuat kalimat tanya, kalimat negatif, kalimat tadi penekanan, kalimat pasif gitu ya. Nah, kalau lexical verb berarti do, be, have-nya itu memiliki arti. Okay, so guys, let's have some exercises. Nanti setelah ini Miss akan kasih beberapa latihan. Thank you for watching. I hope you got the materials. See you on the next video. Bye bye.